juga mengingatkan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi terlebih dahulu. Di mana pengertian relasi adalah suatu konsep yang menyatakan hubungan ataupun keterkaitan antara elemen-elemen ataupun himpunan. Jadi, suatu relasi dapat dinyatakan relasi apabila suatu himpunan di mana unsur-unsur himpunan tersebut memiliki keterkaitan dengan himpunan yang lainnya. Maka itulah yang disebut dengan relasi dengan beberapa aturan-aturan tertentu. Di mana relasi bisa kita nyatakan menggunakan diagram panah, diagram kartesius, tabel, matriks, dan juga berarah. Dengan sifat-sifatnya sendiri ada refleksif, transitif, simetri, dan juga antisimetri. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman semua bagaimana bentuk relasi apabila kita menggunakan relasi linear ataupun pasangan berurut. Contohnya, apabila saya mempunyai himpunan A dengan anggotanya adalah 2, 3, 4, dan juga 5. Kemudian saya mempunyai himpunan B dengan anggotanya adalah 6, 8, 9, dan 10. Dikatakan R adalah relasi A ke B dengan aturan R merupakan jika A adalah faktor dari B. Diketahui R-nya adalah jika A merupakan faktor dari B. Nah, di sini kita bisa menjawab dengan menggunakan relasi pasangan berurut, di mana kita mempunyai himpunan A yaitu 2, 3, 4, dan 5, maka kita masukkan relasinya yaitu A merupakan faktor dari B, 2 merupakan faktor dari 8, maka jawabannya adalah R sama dengan 2,8. Kemudian apalagi dari himpunan A yang merupakan faktor dari B, terdapat 2 yang merupakan faktor dari 10, maka kita tulis di sini 2,10. Selain itu, 3 merupakan faktor dari 6. 3 faktor dari 6. Kemudian 3 adalah faktor dari 9. 3,9. Ada juga 4 yang merupakan faktor dari 8. Dan yang terakhir adalah 5 merupakan faktor dari 10. Nah, teman-teman, inilah yang dikatakan dengan relasi pasangan berurut. Kemudian bagaimana apabila relasi ini kita masukkan ke dalam diagram panah? Saya beri contoh yang lainnya. Di sini kita buat A di dalam suatu kolom dengan 2, 3, 4, 5. Kita menggunakan soal yang sama. Ini adalah kolom A, himpunan A dengan unsurnya 2, 3, 4, 5. Kemudian kita mempunyai kolom B atau himpunan B 6, 8, 9, dan 10. Di sini, kolom A bisa kita nyatakan sebagai daerah asal atau domain. Dan di sini himpunan B kita nyatakan sebagai daerah hasil atau range. Tidak berbeda dari pasangan berurut, bedanya kita hanya menggunakan panah sebagai bentuk relasinya. Kalau tadi katanya jika A merupakan faktor dari B dengan 2 adalah faktor dari 8, 2 adalah faktor dari 10, maka kita bisa menarik panah dari angka 2 ke angka 8. Kemudian kita bisa juga menarik angka 2 dari 2 merupakan faktor dari 10, maka kita tarik angka 2 ke angka 10. Ada juga 3 merupakan faktor dari 6, 3 faktor dari 9, 4 faktor dari 8, dan yang terakhir 5. Maka jawabannya kita bikin saja relasinya sama seperti itu 2, 8, 2, 10, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi fungsi, di mana fungsi adalah bentuk khusus dari relasi. Harap diingat kalau tidak semua relasi adalah fungsi, tetapi setiap fungsi pasti merupakan relasi. Di mana sama seperti relasi, kalau himpunan A merupakan daerah asal atau domain, maka himpunan B-nya adalah daerah hasil ataupun domain. Kita masuk kepada contoh soal. Misalnya untuk fungsi A kepada B. Di sini ada fungsi A, himpunan A dan juga himpunan B. Maka dapat kita nyatakan fungsi
adalah 10. Maka jawabannya adalah 7, 9, dan 10. Dari sini kita masuk kepada sifat-sifat fungsi. Mana sifat fungsi yang pertama adalah subjektif. Dengan ketentuan, kalau fungsi subjektif ini di bagian daerah hasil ataupun domain, dianya boleh bercabang, tetapi tidak boleh ada yang kopong. Kopong maksudnya tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Jadi di bagian semua di daerah hasil harus memiliki pasangan kepada daerah asalnya. Kayak ini kan ada yang nggak punya pasangan, maka itu bukan termasuk fungsi subjektif. Masuk kepada fungsi injektif. Fungsi injektif tidak boleh bercabang, tetapi boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Contohnya seperti untuk fungsi ini. Di fungsi ini daerah hasilnya ada angka 2 yang tidak memiliki pasangan kepada daerah asalnya. Di sini dikatakan ini termasuk kepada fungsi injektif karena dia tidak bercabang dan juga boleh ada yang tidak memiliki pasangannya. Untuk fungsi yang ketiga adalah fungsi bijektif, di mana fungsi bijektif ketentuannya adalah setiap fungsi tidak boleh bercabang dan tidak boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Maksudnya untuk daerah hasil semua harus mempunyai pasangan kepada daerah asal dan juga tidak boleh bercabang. Di sini saya mempunyai contoh fungsi. Ada 2 fungsi di mana di sini saya ingin menyatakan apakah fungsi ini termasuk kepada fungsi subjektif, injektif ataupun bijektif, dan apakah fungsi ini termasuk ke dalam fungsi atau bukan fungsi. Dengan ketentuan fungsi subjektif tadi katanya nggak boleh bercabang, boleh bercabang, tapi tidak boleh tidak memiliki pasangan. Sedangkan di sini daerah hasilnya terdapat angka 2 yang tidak memiliki pasangan kepada daerah asalnya, maka dapat disimpulkan kalau fungsi ini bukan merupakan fungsi subjektif. Untuk fungsi yang kedua yaitu injektif, katanya tidak boleh bercabang, tetapi boleh tidak memiliki pasangan. Di sini daerah hasil yaitu B tidak ada yang bercabang dan terdapat angka 2 yang tidak memiliki pasangan. Maka bisa kita nyatakan kalau fungsi ini termasuk ke dalam fungsi injektif. Apakah fungsi ini termasuk ke dalam fungsi bijektif? Maka jawabannya bukan, karena dikatakan bahwa fungsi bijektif ini semuanya harus memiliki pasangan dan tidak boleh bercabang. Memang di sini tidak ada cabangnya, tetapi di sini ada angka 2 yang tidak memiliki pasangan, sama seperti fungsi subjektif. Untuk fungsi yang ketiga, di sini kita punya setiap daerah hasil mempunyai pasangan dan setiap daerah hasil memiliki cabang. Kayak angka 2 punya cabang yaitu daerah asalnya D dan juga A dan juga jadi mari kita buktikan apakah ini termasuk dalam fungsi subjektif, injektif ataupun bijektif. Maka jawabannya fungsi ini tidak termasuk ke dalam bagian fungsi. Kenapa bisa saya katakan begitu? Karena untuk ketentuan pertama katanya subjektif boleh bercabang, tapi tidak boleh ada yang tidak memiliki isi. Tapi tidak boleh ada yang tidak memiliki isi. Maka di sini ada terdapat angka 5 yang tidak memiliki isi atau tidak memiliki daerah asal. Kemudian untuk fungsi injektif katanya tidak boleh bercabang, tetapi semuanya, tapi boleh ada yang tidak memiliki pasangan. Di sini katanya nggak boleh bercabang, sedangkan di sini ada angka 2 yang memiliki cabang D dan juga A. Kemudian untuk fungsi bijektif katanya nggak boleh bercabang dan nggak boleh ada yang tidak memiliki pasangan, sedangkan di sini angka 5 tidak memiliki pasangan kepada daerah asal. Maka jawabannya fungsi ini bukan termasuk fungsi, atau kita bisa dikatakan dengan bukan fungsi. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai relasi dan juga fungsi. Saya harap teman-teman semua dapat mengerti apa yang saya jelaskan, dan juga saya harap teman-teman semua dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran kalian ataupun kehidupan sehari-hari kalian. Apabila terdapat salah perkataan ataupun perbuatan saya harap
dapat dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.